Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Juasa. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat petani semua tentang tanaman mentimun ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya sahabat petani semua silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share di sosial media Anda biar video saya terus berkembang ya. Di sini saya mau melakukan berbagi pengalaman ya kepada sahabat petani semua, khususnya petani mentimun ya, tentang masalah hama di tanaman mentimun ya. Di channel YouTube saya ada banyak sekali yang bertanya tentang pengendalian kutu kebul ya. Kutu kebul yaitu kutu putih kecil dengan ukuran yang sangat kecil ya. Itu namanya kutu kebul. Itu sangat susah untuk kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya, ini menurut versi saya ya. Bagaimana caranya, simak terus video saya sampai habis. Di sini saya mau kasih contoh tanaman yang terkena kutu kebul atau virus kutu kebul ya. Di sini ada contohnya. Ini adalah salah satu contoh yang kena hama virus kutu kebul ya. Jadi kalau sahabat petani semua yang mempunyai tanaman mentimun yang kendalanya seperti di video ini ya, daunnya ini menguning, tapi ini tulang daunnya hijau dan daunnya utama ini menguning ya, tulang-tulangnya hijau menguning. Dan ini bukan karena penyakit atau kena jamur atau kena apa ya, yaitu atau bukan karena kekurangan unsur hara. Ini dikarenakan karena faktor hama, yaitu kutu kebul. Ada banyak sekali sahabat petani khususnya mentimun yang bertanya, ini ada katanya karena kekurangan unsur hara kalium, ada lagi yang kekurangan unsur kalsium, apa unsur apalah itu ya. Ini bukan karena unsur kekurangan unsur atau diserang penyakit atau jamur. Ini adalah disebabkan oleh hama kutu kebul ya, kutu kebul putih yang berukuran sangat kecil. Kalau di tanaman lain, kutu kebul itu biasanya menyerang di tanaman terong, tanaman kacang panjang, melon, tomat, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh tanaman lain seperti menterong ya. Menterong kalau diserang hama virus kutu kebul itu daunnya akan menguning. Menguningnya itu akan seperti bulai itu ya. Bulai itu adalah terkena virus Gemini atau virus kutu kebul, karena itu dihisap sama virus kutu kebul itu adalah mengandung cairan zat yang berbahaya. Kalau sampai menghisap tanaman itu akan terjadi bulai di tanaman menterong itu ya. Sama seperti di tanaman mentimun yang di hadapan saya ini adalah terkena virus kutu kebul. Jadi kalau kutu kebul menghisap, biasanya kan menghisap ini ya, menghisap daun. Kalau tanaman daya imunnya itu enggak kuat, biasanya itu daunnya akan menguning seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang mempunyai daya imun enggak kuat, jadi terserang virus kutu kebul atau virus Gemini ya nama lainnya. Ini daunnya menguning. Nah, ini atasnya, ini satu pohon ya, daunnya menguning sampai atas pun menguning ya. Ini kuning sampai atas, sampai bawah pun menguning. Ini dalam pun menguning. Ini satu pohon yang terkena virus kutu kebul. Kalau yang contohnya, kalau yang tanaman sehat seperti ini, sebelahnya ini sehat, normal, hijau. Kalau mempunyai tanaman daya imunnya itu kuat, tidak akan terserang virus Gemini ya. Itu yang namanya tanaman itu enggak semuanya mempunyai imun kuat. Jadi kalau tanaman kita terserang virus kutu kebul itu bisa kita kendalikan memakai insektisida ya. Jangan terlalu fanatik saat
satu merek atau satu bahan aktif saja. Kita harus merollingnya, yang terutama kita harus merollingnya insektisida ya. Seperti tanaman mentimun saya ini, saya rolling maksimal minimal itu 3 bahan aktif ya. Yang pertama itu saya menggunakan bahan aktifnya Avidor, bahan aktifnya imidacloprid dan mereknya itu Avidor. Itu penyemprotan yang pertama ya. Yang kedua saya rolling dengan regen ya. Yang kedua saya rolling dengan regen yang mempunyai bahan aktif fipronil. Dan yang ketiga ini saya menggunakan bahan aktif Bufrosin 10% ya. Jadi yang pertama saya memakai bahan aktif imidacloprid dari Avidor, yang kedua saya memakai regen dari bahan aktifnya fipronil, yang ketiga dari bahan aktif Bufrosin itu ya. Jadi 3 bahan aktif itu saya rolling. Insya Allah hama kutu kebul bisa kita kendalikan ya. Dan untuk sahabat petani semua, kalau ingin mengendalikan kutu kebul itu jangan terlalu fanatik dengan satu bahan aktif saja, atau jangan terlalu fanatik dengan merek obat saja ya. Kita harus mencarinya bahan aktif yang efektif, merek yang efektif untuk mengendalikan kutu kebul. Yang terutama kita harus merollingnya ya, jangan kita menggunakan satu bahan aktif saja. Setidaknya 3 bahan aktif kita rolling ya. Insya Allah hama kutu kebul bisa teratasi. Oke ya sahabat petani semua, semoga paham, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bawah, kita belajar bersama-sama ya. Jadi daun yang kayak gini, kuning kayak gini, ini bukan disebabkan karena jamur, bukan disebabkan karena kekurangan unsur hara ya. Jadi daun yang seperti ini, kalau sahabat petani semua menanam mentimun yang daunnya kayak seperti ini, pasti ini terserang oleh hama kutu kebul ya. Kutu putih yang berukuran kecil, kutu kebul. Untuk mengendalikannya sudah saya terangkan, itu menurut versi saya. Kita harus menggunakan setidaknya 3 bahan aktif dan merollingnya. Jangan fanatik menggunakan satu bahan aktif saja. Kita harus pandai-pandai merollingnya, menggunakan bahan aktif yang kuat untuk membasmi hama kutu-kutuan ya. Oke sahabat petani semua, cuma ini yang terkena virus Gemini atau virus kutu kebul nggak banyak ya, ada 1-2, dan yang tanaman lainnya sehat-sehat, normal, hijau. Varietas Jatavi F1. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, share di sosial media Anda biar video saya tambah bermanfaat kepada sahabat petani semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.